Jadi ada seorang ayah yang mencari pembunuh dari anak gadisnya sampai-sampai beliau memasang sketsa wajah pelaku di billboard yang besar supaya kasusnya segera terpecahkan. Gini ceritanya. Pada tanggal 18 Juni tahun 2002, ada seorang pemuda bernama Tyler Kemp berusia 17 tahun lagi mencari kakaknya di sebuah kolam renang umum di John County, Texas City, Amerika Serikat. Waktu itu ya, Tyler agak kebingungan nih karena biasanya setiap kali dia menjemput kakaknya itu udah ready pulang nih. Ini tumben kok sekarang dicari kemana-mana gak ada. Diketahui ya, kakaknya Tyler itu bernama Alexandra Kemp atau biasa dipanggil Ali, berusia 19 tahun yang juga seorang mahasiswi cantik semester akhir di Kansas State University. Pada waktu itu kuliahnya lagi liburan musim panas nih. Jadinya dia mengisi liburannya dengan magang bekerja sebagai penjaga kolam renang. Dan untuk setiap hari selanjutnya, setiap pagi nih ya, Ali tuh bakalan bekerja, lalu sorenya dia bakalan dijemput pulang tuh sama Tyler, sama adiknya. Anehnya, pas hari itu, pas Tyler jemput, dia sama sekali tidak melihat keberadaannya Ali. Padahal ya, Tyler udah mondar-mandir nih keliling komplek kolam renang. Tadinya Tyler mau tinggalin Ali aja, kayak palingan si Ali udah pulang duluan tuh, mampir hangout bareng sama temennya. Tapi pas Tyler periksa ke ruang office, dia menemukan kalau tas, dompet, bahkan juga HP-nya Ali masih tersimpan rapih. Yang artinya Ali masih ada nih di dalam komplek kolam renang, karena gak mungkin dia pergi meninggalkan barang bawaannya. Nah, dikarenakan punya firasat yang gak enak, Tyler langsung telepon ayahnya nih, coba dia untuk datang ke sini sekarang juga. Gak lama kemudian, ayah dari Tyler dan Ali yang bernama Roger Kemp tiba nih di kolam renang. Waktu itu dia langsung diceritain sama Tyler perihal Ali. Pas ini ya, Roger langsung pergi ke ruang office. Dia pengen nanya nih perihal Ali ke rekan kerja, penjaga, security, atau orang lain lah. Ternyata di ruang office udah nggak ada orang sama sekali. Yang bisa jadi Ali adalah orang terakhir nih yang seharusnya pulang. Ya udah deh, Roger dan Tyler langsung menyisir tuh seluruh sudut ruangan di komplek kolam renang. Mulai dari kamar mandinya, kantinnya, pintu depan, pintu belakang, gudang, semuanya dicari. Walaupun begitu, anehnya mereka berdua masih belum melihat penampakannya Ali. Nah, pada momen ini ya, Roger notice ada satu ruangan nih yang belum mereka periksa. Ruangan tersebut adalah ruangan pompa kolam renang dan kondisinya itu lagi terkunci. Dirasa ini adalah harapan terakhir mereka, Roger dan Tyler buka paksa nih pintu ruangan tersebut. Dan pas terbuka, mereka melihat ada semacam kain terpal gitu, kayak menggulung sesuatu. Tapi pas mereka perhatikan baik-baik, mereka kayak mendengar ada suara erangan kesakitan dari balik kain terpal. Dengan perasaan ngeri ya, Roger dan Tyler membuka tuh gulungan kain terpal ini. Disinilah firasat buruk mereka pada akhirnya terjawab. Isi dari gulungan kain terpal ini adalah Ali yang waktu itu tidak memakai celana, tubuhnya penuh dengan luka memar, dan di kepalanya jelas banget tuh ada luka pukulan. Dikarenakan Ali masih bernafas ya, tapi kondisinya kritis nih, Roger dan Tyler langsung memanggil ambulans. Sayangnya di perjalanan, Ali meninggal dunia. Pada waktu itu ya, kasus kematiannya Ali menjadi viral di Kansas City dan dinyatakan secara resmi juga sebagai kasus penghabisan. Pasalnya, hasil otopsi menunjukkan kalau Ali mengalami cedera parah di bagian kepala dan terdapat bekal luka cekikan di sekitaran leher. Selain itu, luka memar di tubuhnya merupakan bukti bahwa Ali sempat melakukan perlawanan hebat ketika dia lagi diserang sama si pelaku. Lalu, dikarenakan Ali ditemukan tidak mengenakan celana, jelas ini adalah pertanda bahwa pelaku sempat melakukan pelecehan seksual. Yang artinya ada seseorang yang jahat banget yang melukai Ali sampai dia meninggal dunia. Polisi waktu itu memeriksa TKP nih dan menemukan satu petunjuk penting. Petunjuknya ini adalah ada semacam tutup botol gitu yang terdapat jejak DNA seorang pria. Jejak DNA-nya ini dicocokkan tuh dengan jejak DNA yang terdapat di
pahanya Ali, dan ternyata hasilnya adalah sama. Sayangnya pada saat polisi mencocokkan jejak DNA ini ke database mereka, tidak ada satupun yang cocok. Bisa dibilang pelaku dari kasus penghabisannya Ali adalah orang baru nih di dunia kriminal. Pas ini, dikarenakan kebrutalan kasusnya Ali, polisi berhipotesis kalau pelakunya mungkin adalah seseorang yang dekat dengan Ali. Pas itu, polisi langsung memeriksa seorang pria bernama Phil Howes yang diketahui juga adalah pacarnya Ali. Dalam interviewnya, Phil bercerita kalau pada saat Ali sedang bekerja di kolam renang, dia lagi bekerja di tempat lain. Selesai bekerja, Phil langsung main nih sama temennya, nongkrong-nongkrong gitulah. Polisi langsung memeriksa nih alibinya Phil, sekaligus juga meminta sampel DNA dari dia. Hasilnya adalah alibinya Phil ini valid banget. Rekan kerja dan juga temennya memverifikasi alibinya, dan tidak ada kesamaan dari DNA-nya Phil dengan DNA yang ditemukan di TKP. Bisa dibilang, Phil langsung dicoret dari daftar tersangka. Walaupun begitu, Phil memberikan satu informasi yang krusial. Beberapa minggu terakhir, Ali sempat curhat nih kalau pas lagi bekerja di kolam renang, dia merasa kayak lagi diliatin gitu. Ali nggak tahu nih siapa yang melihat atau menstalking dia karena kolam renangnya ini tempat umum. Lagi pula ya, Ali tuh sering digodain lah, semacam di catcalling gitulah sama pengunjung kolam renang. Ali mengabaikan tuh catcallingnya. Dia kayak udah mati rasa lah di catcalling. Tapi yang ngebuat dia tidak terbiasa adalah perasaan seakan-akan ada yang melihat dia seperti ingin memangsanya. Satu informasi ini diperkuat lagi dengan kesaksian dari seorang remaja bernama Laurel yang merupakan juga sahabatnya Ali. Kepada polisi, Laurel sempat bercerita kalau pada siang harinya sebelum Ali ditemukan meninggal dunia, dia sempat menelpon Laurel. Dalam panggilan telepon ini, Ali bilang, "Aduh, feeling gua nggak enak nih di tempat kerja. Kira-kira lo bisa jemput gue lebih awal nggak? Bantuin gue cabut lah, nanti kita sekalian hangout deh." Laurel dengan sipulnya menjawab, "Kuilah." Ya udah deh, sekitaran jam 3 sore, Laurel datang nih ke komplek kolam renang untuk menjemput Ali. Pas sampai di kolam renang, Laurel sempat keliling sebentar tuh ya, mencari keberadaannya Ali. Di sini dia berpapasan dengan seorang pria berambut botak tipis gitu keluar dari ruangan pompa, mengunci pintunya, lalu tersenyum dan melambaikan tangannya gitu, kayak say hi kepada Laurel. Laurel yang nggak tahu apa-apa ikutan manggut dan senyum kayak membalas say hi-nya lagi sambil melihat pria ini pergi menggunakan mobil truk pick up-nya. Nah, di momen ini ya, Laurel mengira kalau pria tadi adalah bosnya Ali yang mungkin mengetahui rencananya dia untuk mengajak Ali bolos bekerja. Maka dari itu, Laurel yang sekarang salah tingkah itu pergi dari komplek kolam renang. Pas ini ya, polisi langsung membuatkan nih sketsa penampakan dari pria misterius yang keluar dari ruangan pompa. Seperti yang lo lihat, pria ini memiliki rambut tipis nyaris botak gitu, pipinya tembem tebel, dan perawakannya mungkin kayak bapak-bapak. Ya udah deh, polisi langsung menyebarkan sketsa ini ke media lokal, berharap pria ini menyerahkan dirinya kepada polisi untuk diperiksa atau setidaknya ya warga bisa memberikan laporan lah perihal pria tadi. Selain itu juga di circle-nya Ali, entah itu ayahnya, adiknya, sahabatnya, pacarnya, dan lain semuanya, berusaha juga tuh menyebarkan sketsa pria ini. Mereka berkeyakinan kalau pria inilah pelakunya secara dia terlihat keluar dari ruangan pompa sesaat sebelum Ali ditemukan kritis di sana. Sayangnya, selama beberapa bulan kemudian gak ada tuh satupun warga, keluarga, atau media yang melaporkan kalau mereka melihat penampakan pria ini lagi. Bahkan ya, ketika Roger menanyakan ke komunitas lokal yang ada di sekitaran rumah atau komplek kolam renang, mereka semua itu pada nggak kenal. Bahkan juga ya, Roger itu sempat membuat sayembara gitu berhadiah $25.000 bagi siapapun yang berhasil memberikan info perihal pria misterius tadi. Wali kota, polisi, dan juga pihak berwajib setempat itu menambahkan nih hadiah sayembaranya sampai-sampai total hadiahnya itu mencapai $50.000. Atau kalau disesuaikan dengan inflasi sekarang dan dikonvert ke rupiah, kurang lebih jumlahnya adalah 835 juta
rupiah. Walaupun begitu, selama 1 tahun kemudian masih belum ada juga nih info yang masuk perihal pria ini. Pas ini, Roger berpikiran kalau pria ini yang diduga adalah tersangkanya bukanlah warga lokal. Secara jejak dan penampakannya itu udah hilang semenjak dia keluar dari ruangan pompa. Roger pun berpikiran, jangan-jangan apa dikarenakan kasus ini tidak viral, makanya nggak ada info yang masuk nih. Ingat ya, ini kasusnya terjadi pada tahun 2002. Kalau kasusnya terjadi di 2025, mungkin Roger bisalah memviralkan lewat sosial media. Tapi sebagaimana yang lo tahu, pada tahun 2002, sosial media itu belum ada. Jadinya gimana nih cara ngebuat kasusnya Ali viral tanpa menggunakan sosial media? Roger waktu itu kepikiran sebuah ide. Gimana kalau kita menyewa billboard supaya semakin banyak orang yang melihat sketsa pelaku? Roger bermaksud tuh memviralkan sketsa pelaku dengan billboard karena semakin banyak orang melihat, semakin banyak nih laporan yang masuk, dan semakin cepat pula kasusnya diselesaikan. Ya udah deh, waktu itu Roger menghubungi pihak kepolisian dan juga pihak berwajib ya, mau nanya perihal budget untuk nyewa billboard. Polisi dan pihak lainnya menjawab kalau mereka nggak punya tuh budget untuk nyewa billboard karena sebelumnya tuh mereka nggak pernah melakukannya. Ya udah deh, Roger lalu berinisiatif untuk mendatangi agensi billboard lalu menyewa sendiri tuh billboardnya. Waktu itu agensi yang didatangin Roger bernama Lamar. Dan pas Lamar mendengar ceritanya Roger perihal tujuannya menyewa billboard ya, mereka langsung menggratiskan semuanya. Bahkan ya, Lamar bersedia membantu Roger memasang poster sketsa di 3 tempat berbeda yang strategis banget, kayak di perempatan jalan, di boulevard, dan juga exit atau masuk jalan tol. Jadilah terpampang nih sketsa wajah pelaku, mobilnya, ciri-cirinya, dan juga keterangan untuk menghubungi pihak berwajib. Hasilnya, dikarenakan sekarang ada banyak nih yang melihat sketsa billboardnya ini, banyak tuh laporan dan juga tips yang masuk ke Roger. Pas ini ya, polisi dan Roger langsung tuh memilah-milah tips atau info yang sekiranya berpotensi menjadi petunjuk. Mereka telusurin tuh semua informasi kesaksian yang bilang kalau mereka tuh pernah melihat atau bertemu dengan buronan yang sketsa mukanya terpanjang besar tuh ya di billboard. Walaupun begitu, walaupun Roger dan polisi selalu aja memeriksa semua orang yang dilaporkan ini ya, mereka selalu mentok di jejak DNA. Jadi semua orang yang dilaporkan mirip itu diambil tuh sampel DNA-nya, lalu dicocokkan dengan jejak DNA yang ditemukan di TKP. Dan hasilnya itu selalu aja tidak cocok. Sampai pada tahun 2004 atau sekitaran 2 tahun semenjak kematiannya Ali, polisi mendapati satu info yang bilang kalau tetangganya tuh mirip banget sama sketsa dari buronan. Seperti biasa, polisi ikutin nih prospek petunjuk ini dan ketahuanlah kalau tetangganya ini bernama Teddy Hoover. Yaudah deh, Teddy langsung dipanggil tuh ya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di ruang interogasi, polisi bisa melihat nih kalau Teddy itu kayak orang gugup. Selain itu juga, polisi mendapati informasi kalau Teddy sehari-harinya bekerja sebagai penjaga kolam renang, tapi bukan kolam renang umum, melainkan kolam renang pribadi rumah orang tajir lah. Dikarenakan mencurigakan banget ya, polisi meminta nih sampel DNA-nya Teddy. Walaupun begitu, Teddy menolak dengan tegas ya. Dia kayak beralasan kalau dia butuh dihadirkan pengacara kalau polisi mau meminta sampel DNA. Polisi makin curiga lagi dong, karena kalau dia beneran gak bersalah ya, buat apa dia perlu menghadirkan pengacara? Tapi namanya juga hukum ya, polisi itu mesti bermain sesuai peraturan. Ya udah deh, dikarenakan tidak ada bukti yang bilang kalau Teddy adalah pelakunya dan dia juga meminta kehadiran pengacara, mau gak mau polisi untuk sementara waktu melepaskan Teddy. Sayangnya minggu depannya pas pengacaranya udah hadir, Teddy-nya yang malah gak hadir. Dikabarkan ya, Teddy ternyata pindah bersama pacarnya ke Connecticut, sebuah daerah yang jaraknya itu 2000 km dari Kansas. Pada momen ini polisi kehilangan jejaknya Teddy nih. Bisa dibilang ya, Teddy berhasil kabur. Walaupun begitu, polisi nggak kehabisan ide nih ya. Mereka yang tadinya mengincar Teddy, sekarang mengincar pacarnya Teddy. Dan pas pacarnya Teddy tertangkap ya,
Dia bercerita kalau Teddy ternyata punya 2 identitas. Dikabarkan ya, selain bernama Teddy, dia juga memiliki identitas bernama Benjamin Appleby. Dan pas polisi periksa backgroundnya di database, mereka menemukan kalau Teddy dan atau Benjamin ini memiliki banyak catatan kriminal. Diketahui ya, Teddy atau Benjamin itu pernah terlibat dalam kasus perampokan, pelecehan, dan juga mempunyai surat perintah penangkapan aktif. Polisi semakin yakin nih kalau pelaku dari kasus penghabisannya Ali adalah Teddy Benjamin karena dia adalah seorang buronan yang selama ini sebenarnya lagi kabur. Dengan menggunakan berbagai macam cara, polisi pada akhirnya berhasil nih menangkap Teddy atau Benjamin. Pada tahap ini ya, riwayatnya Teddy Benjamin itu udah dipastikan tuh ya masuk ke dalam penjara. Secara ada surat perintah penangkapan aktif yang bilang kalau dia terlibat kasus perampokan dan pelecehan. Walaupun begitu, polisi sengaja tekan Teddy Benjamin untuk mengakui kalau dialah yang menghabisi Ali, supaya hukumannya dia tuh jadi double lagi nih ya. Polisi bisa aja nih mencocokkan DNA-nya Teddy Benjamin dengan jejak DNA yang mereka temukan di TKP. Tapi ini kan membutuhkan banyak waktu. Nah, dikarenakan polisi udah gemes banget nih ya, mereka menggunakan taktik psikologi. Waktu itu di ruang interogasi, polisi menunjukkan nih foto-fotonya Ali yang ditemukan dengan kondisi udah naas pas dia masih berada di ruangan pompa. Pas melihat foto-foto ini, Teddy Benjamin itu semakin lama semakin gelisah. Dia kayak panik sendiri, gusar, pokoknya kayak cacing kepanasan lah. Di momen inilah Teddy Benjamin mengakui 2 hal. Pertama, nama asli sebenarnya adalah Benjamin Appleby. Dia bercerita kalau Teddy Hoover sebenarnya adalah nama dari temennya yang udah lama meninggal. Sengaja dia menyamar dengan menggunakan Teddy Hoover karena dia gunakan itu untuk menghindari pengadilan. Kedua, Benjamin mengaku kalau yang menghabisi Ali sebenarnya adalah dirinya. Jadi, pada tanggal 18 Juni tahun 2002, sekitaran jam 3 sore, Benjamin ada janji nih ketemuan sama manajer perihal kerjasama perawatan dan pembersihan kolam renang. Pas lagi ngobrol-ngobrol dan lihat-lihat, dia malah fokus nih ke Ali yang emang udah menjadi sasarannya sejak lama. Ya udah deh, dengan modal nekat ya, Benjamin langsung nyamperin Ali, ngajak kenalan tuh ya. Mereka ngobrol-ngobrol gitulah. Pokoknya sambil Ali tuh kayak speak iblis gitu ke Ali. Kebetulan banget pada momen ngobrol ini mereka berdua lagi ada di dalam ruangan pompa. Nah, dikarenakan Ali udah punya pacar, dia coba tolak tuh dengan sopan godaan-godaan dari Benjamin. Tapi dikarenakan Benjamin ini orang yang agresif dan juga lagi birahi banget, dia nggak terima dengan penolakannya Ali. Waktu itu dia langsung mengunci ruangan pompa dan langsung melecehkan Ali. Ali jelas melawan dong, dia nggak terima, dia langsung berusaha tuh menghajar balik Benjamin. Sayangnya dikarenakan perbedaan kekuatan, Benjamin itu bisa tuh menghajar balik Ali sampai-sampai dia menjadi babak belur dan terkapar tidak berdaya. Dan pada momen inilah Benjamin melecehkan Ali dan menggulung tubuhnya dengan kain terpal. Gak lama kemudian Benjamin keluar nih dari ruangan pompa, lalu mengunci pintunya dari luar. Dan pas itu dia ngelihat Laurel yang lagi jalan mencari Ali. Supaya tidak dicurigai ya, Benjamin senyum manggut gitulah, kayak say hi gitu, lalu melengos pergi kabur dari komplek kolam renang. Nah, pengakuannya ini diperkuat lagi dengan jejak DNA dari TKP dan juga sampelnya Benjamin yang terbukti 100% cocok. Dengan ini, fix udah nih, pelaku dari penghabisannya Ali adalah Benjamin Appleby. Alhasil, pada tahun 2005, Benjamin dihukum dengan kurungan penjara selama 50 tahun. Sementara itu, di lain pihak, Roger itu mendirikan sebuah yayasan bernama Ali Camp Educational Foundation, sebuah yayasan yang bertujuan memberikan edukasi pelatihan bela diri bagi perempuan. Selain itu juga, pada tahun 2011, Roger mendapatkan penghargaan sebagai warga negara yang berkontribusi besar untuk masyarakat dari Presiden Barack Obama. Lalu pada tahun 2022 kemarin, Roger tutup usia pada umur 77 tahun.
Dan sebagai bentuk kenangan terhadap dirinya, agensi billboard Lamar memasang wajahnya Roger di billboard selama seminggu penuh. Roger waktu itu meninggalkan sebuah warisan berupa program keselamatan yang telah melatih puluhan ribu orang dan mengubah cara beberapa departemen kepolisian ketika menangani kasus orang hilang dan kasus penghabisan.